Jangan anti dengan politik, karena Islam merupakan agama politik. Politik di dalam Islam berbeda dengan politik di dalam sistem hari ini. Di dalam Islam, politik berasal dari kata sasa yasusu siasatan, yang artinya mengurusi urusan umat. Kita sendiri tahu bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur urusan manusia dari bangun tidur sampai bangun negara. Dan termasuk Islam pun mengurusi semua urusan umat dari soal pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, semuanya diatur di dalam Islam. Artinya, Islam adalah agama politik. Maka, jangan sampai kita menganggap Islam hanya mengajari urusan sholat, puasa, zakat, haji, tetapi Islam pun mengatur segala urusan manusia. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan di dalam kitabnya Al-Iqtisad wa Al-I'tiqad bahwasannya agama dan kekuasaan adalah bagaikan saudara kembar. Agama adalah asas dan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa asas maka akan runtuh, dan asas tanpa penjaga maka akan hilang. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Amr bin Qais. Ketika mau masuk bulan Ramadan, maka ia menutup toko dan menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Juga ulama yang bernama Sufyan As-Sawri, ketika masuk bulan Ramadan, beliau menutup kajiannya, menutup majlisnya, dan menghabiskan waktunya bersama Al-Quran dengan murid-muridnya. Imam Asy-Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Berarti Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam waktu 1 hari. Juga tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair yang menghatamkan Al-Quran 60 kali. Imam Waqi, gurunya Imam Asy-Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 1 kali menghatamkan Al-Quran dan ditambah 10 juz. Juga Imam Al-Bukhari, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 40 kali hatam. Aha pangkal tenggorokan, aha tengah tenggorokan, roha ujung tenggorokan, koka dari pangkal lisan, bo makhrajnya tepi lisan, jasyaya di tengah lisan, ronala di ujung lisan, menyentuh gusi atasnya, sadaqah punggung ujung lisan, nyentuh pangkal gigi seri, tadadha di ujung lisan, nyentuh ujung gigi seri, zasasa di ujung lidah, dekat gigi seri bawah, fadi perut bibir bawah, nyentuh ujung gigi seri atas, wa antara dua bibir, bama mengatupkan bibir, itulah huruf hijaiyah, yutalaqi musyafahah. Juga Allah menegaskan kepada orang-orang yang tidak tergerak hatinya ketika Allah memanggil dengan kumandang azan. Di masa sahabat ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Menghadap Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta." Abdullah bin Ummi Maktum, orang tua lagi buta. "Aku tinggal sebatang kara. Rumah jauh dari masjid. Dari rumah menuju ke masjid jalan berliku-liku dan banyak binatang berbisa. Ada 6 kendalanya. Yang pertama, dia buta. Yang kedua, tua. Yang ketiga, tinggal sebatang kara. Yang keempat, rumah jauh dari masjid. Yang kelima, jalan berliku-liku. Yang keenam, banyak binatang berbisa di perjalanan." Meminta menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku?" Apa kata Rasulullah? "Apakah engkau mendengar seruan azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu." Orang tua buta tak dapat keringanan sholat di rumah. Pertanyaannya, orang yang masih muda, mata sehat, rumah dekat, kendaraan banyak, anak banyak, menantu banyak, cucu banyak, kemenakan banyak,
Rumah bertetangga dengan masjid, berkumandang azan, tak berangkat ke masjid. Apamu yang buta? Apamu yang buta? Subuh tadi, kemana para laki-laki kaum muslimin? Subuh tadi, berapa banyak yang hadir ke masjid? Masyaallah muslimin, subuh tadi, berapa banyak yang hadir ke masjid? Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kebodohan ini, kebodohan kaum, salah satu yang mendatangkan keberkahan dan menghilangkan kefakiran. Mendatangkan keberkahan dan menghilangkan kefakiran. Fakir di sini bukan orang yang tidak punya harta. Fakir di sini bukan orang yang miskin. Fakir di sini bukan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Akan tetapi fakir yang sebenarnya ketika engkau tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ada fakir. Begitu juga sebaliknya, orang yang kaya bukan orang yang rumahnya besar. Orang yang kaya bukan orang yang punya harta melimpah. Orang yang kaya bukan orang yang mempunyai gaji tiap bulan puluhan juta. Lah, itu bukan orang kaya. Tapi orang kaya yang sebenarnya adalah mereka yang mempunyai sifat qanaah di dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah dan senantiasa menghargai setiap nikmat yang sampai kepadanya meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Ada orang kaya. Dari sini kita bisa memahami berapa banyak orang yang kelihatannya fakir, orang yang kelihatannya miskin tapi dia kaya. Namun tidak sedikit orang yang kelihatannya kaya, hartanya banyak, mobilnya mewah, pekerjaannya sangat luar biasa, namun orang tersebut adalah orang fakir dan miskin. Kenapa? Ketika sifat qanaah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita, maka bagaimanapun harta dunia tidak akan pernah mampu menutupi rasa cukup yang ada di dalam hati kita. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la taghrur bimakanin saleh, jangan kamu tertipu dengan tempat yang soleh. Fala asfala makana aslahu minal jannah, tidak ada tempat yang paling mulia seperti surga. Tapi apa yang terjadi kepada ayahmu Nabi Adam? Dia dikeluarkan dari tempat yang bagus itu. Wala taghrur bikasratil ibadah, jangan kamu merasa bangga dan tertipu dengan banyaknya ibadah. Tidak ada seorang yang beribadah kepada Allah melebihi iblis. Ribuan tahun dia ibadah kepada Allah. Apa yang terjadi akhirnya? Wala taghrur bikasratil ilm, dan kamu jangan merasa bangga sombong dengan ilmumu yang banyak. Famadza laqi Bal'am bin Ba'ura, apa yang terjadi kepada Bal'am bin Ba'ura, seorang yang alim. Kalau beliau menerangkan pengajian, yang nulis keterangan beliau 12.000 dari para ulama-ulama muridnya. Tapi apa yang terjadi? Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah wal'iyadu billah. Wala taghrur bi suhbatis salihin, jangan kamu merasa bangga ketika berteman dengan orang-orang yang saleh, tapi kamu tidak bisa mengambil hikmah dari orang-orang saleh itu. Fala suhbata aslaha min Habib sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manusia yang paling saleh melebihi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa mengambil dari kesolehan kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Tidak ada gunanya kita melihat berkumpul dengan orang yang soleh kalau kita tidak bisa meniru mereka-mereka. Jika malam terakhir di bulan Ramadan, bakatis samawat, langit menangis, wal ard, bumi pun ikut menangis, wal malaikah, malaikat pun bersedih dan menangis. Kenapa? Musibatan li ummati, kata Nabi Muhammad, karena suatu musibah yang menimpa umatku. Musibah apa yang menimpa umatnya Nabi Muhammad?
sampai langit ikut berduka, bumi ikut bersedih, malaikat pun ikut bersedih atas musibah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Menangis, langit, bumi, malaikat menangis. Ketika ditanya, musibah apa ya Rasulullah yang menimpa atas umatmu? Qala ra'aitu syahran fihi nafagatu sadaqah. Saya melihat suatu bulan yang begitu agung, yang begitu mulia, sehingga nafkah di bulan itu bernilaikan sedekah. Diamnya seseorang di bulan itu menjadi tasbih. Tidurnya seseorang di bulan itu bernilaikan ibadah. Segala doa mustajab, diijabah oleh Allah di bulan tersebut. Segala dosa diampuni oleh Allah, dan tidak satu pun dosa yang ditulis di bulan itu. Sekarang ketika bulan itu pergi meninggalkan umatku, fa ayyu musibatin a'zamu min hadhihi. Musibah apa kiranya yang lebih besar daripada musibah perginya Ramadan meninggalkan umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala. Allah itu ada atau enggak ada? Datang orang nantang, Tuhan itu ada? Ada. Mana Tuhan itu? Mana? Kalau memang Tuhan itu ada, mana? Jangan marah. Nanti kalau ada orang nantang gitu, bawa senyumin aja. Kamu jangan marah-marah, nanti kamu cepat mampus. Jangan jawab, tanya balik. Menurut kamu kalau benda itu ada, kalau sesuatu itu ada, dia mesti ada. Mesti ada. Bunga ada? Ada. Mikrofon ada? Ada. Pisang ada? Ada. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Oh gitu. Kamu punya akal? Iya. Mana akal kamu? Nggak ada. Sudah terjawab? Memang enak ceramah di tempat orang yang cerdas ya. Jadi tidak semua pertanyaan itu mesti dijawab. Balikkan lagi pertanyaan, bahwa tidak semua yang ada itu mesti kelihatan ada. Jangankan Tuhan, akalmu saja tidak bisa kau buktikan ada. Nggak usah terlalu tinggi akal, yang rendah aja di bawah, kentut. Tunjukkan saya mana kentut itu. Nggak ada, nikmati saja bersama. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan, kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah, malah yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah itu tadi. Disinilah mabda'nya, berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Tugas kita hanya berusaha, bukan menentukan hasil. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Ingat, sesulit apapun masalah hidup yang kamu jalani, jika backinganmu Allah, maka kamu akan baik-baik saja. Makanya kata Nabi, perempuan dia mau secantik apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sebagus apapun fisik dan badannya, tapi kalau dia tidak melakukan lemah lembut, tidak beradab di depan suaminya, dia bukan salah satu golongan min ahlil jannah. Ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekali. Ikan di laut biar 3 tahun berendam di air asin, nggak ikut jadi asin tuh ya. Kenapa? Karena dia hidup. Ikan yang hidup 3 tahun berendam di air asin nggak ikut asin. Tapi begitu dia mati, ikan mati mah bagaimana keadaan? Digaremin asin, diasemin asin. Ikan mati. Orang yang jauh dari agama, jiwanya mati. Kalau jiwanya mati, gampang diasem garemin lingkungan. Dekat sama ustad, kalem kayak ustad. Dekat sama tukang mabok, teler aja lagi. Gue sih bagaimana yang nyamper aja gue mah. Gampang diasem garemin lingkungan. Tapi orang yang jiwanya hidup,
silakan buka tempat pelacuran di samping rumah saya, pantang saya ikut. Manusia akhir zaman sekarang, kalau ada yang lamar anaknya, langsung dia tanya, di mana kerja? Ada mobilnya enggak? Sudah ada rumahnya? Tidak salah, tapi semua yang Bapak tanyakan itu tidak ada gunanya ketika agamanya tidak beres. Apa yang paling besar di dunia ini? Nafsu. Apa yang paling dekat di dunia ini? Kematian. Apa yang paling jauh di dunia ini? Masa lalu. Apa yang paling berat di dunia ini? Memegang amanah. Apa yang paling ringan di dunia ini? Meninggalkan salat. Apa yang paling tajam di dunia ini? Lidah.